Hai, perkenalkan saya Christina Natalia Lubis. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu berikan penjelasan tentang hubungan filsafat pendidikan serta apa tujuan dan manfaat bagi kita sehingga materi ini dianggap penting untuk dipelajari. Jadi jawabannya itu filsafat penting bagi pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan kehilangan pedoman ketika merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Pendidikan itu memuat pedoman tentang pengetahuan keterampilan, sikap, ataupun kompetensi-kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik agar ia dapat hidup dengan baik di masyarakat. Filsafat muncul ketika manusia perlu memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan bijaksana bagi pemecahan masalah kehidupan termasuk masalah pendidikan. Sebab kumpulan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah filsafat itu sendiri. Filsafat membantu pelaksanaan pendidikan dalam menetapkan kriteria tujuan, proses, dan sasaran dari pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Inilah alasan kita harus mempelajari filsafat, karena filsafat salah satu fondasi pendidik yang memuat pengetahuan yang baik bagi peserta didik untuk mencapai keberhasilan hidup. Filsafat dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Filsafat mengandung hal-hal yang seharusnya dilaksanakan di dalam praktik pendidikan. Demikian pula praktik pendidikan dapat menjadi bahan pemikiran reflektif mengenai pendidikan. Jadi, pentingnya mempelajari filsafat pendidikan itu agar dalam mengkaji masalah-masalah pendidikan sebagai upaya untuk menemukan solusi dari permasalahan menjadi lebih bermakna karena kita melakukan kajian yang mendalam. Pemecahan masalah dalam pendidikan memiliki tingkatan. Ada masalah yang terpecahkan, tetapi setelah itu muncul masalah baru. Namun ada juga di sisi lain memecahkan masalah tanpa ada masalah. Dan di filsafat pendidikan ini kita mengupayakan dalam memecahkan masalah pendidikan tanpa menimbulkan masalah-masalah baru. Filsafat pendidikan lebih bersifat bermanfaat teoretis, bukan praktis teknis, yaitu agar para peserta didik atau mahasiswa terbiasa untuk memahami persoalan hakiki pendidikan secara kritis, terbuka, dan reflektif. Kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Van Persson, bahwa perkembangan kebudayaan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan mistis, ontologis, dan fungsional. Berilah penjelasan dari masing-masing tahap tersebut disertai dengan contoh-contoh serta bagaimana kontribusinya terhadap pemikiran filsafat. Jawabannya, menurut pemikiran tokoh Auguste Comte dan Van Persson, dalam buku Filsafat Kebudayaan karya Janus Alexander ini dalam perkembangan yang memperlibatkan aneka macam tahap dalam kebudayaan manusia ada 3 tahap, yaitu tahap mistis. Di tahap mistis ini yaitu di mana manusia memiliki sikap merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya. Manusia pada dunia mistis diliputi oleh alam kebudayaan primitif, yaitu manusia yang langsung berhubungan dengan daya-daya alam yang serba rahasia. Alam itu belum dikacaukan oleh teknik atau segala yang dihasilkan dalam dunia modern. Dunia dalam tahap mistis penuh cerita mistis dan upacara-upacara magis. Contoh tahap mistis yaitu kepercayaan pada animisme dan dinamisme. Upacara melarung sesajen di laut sebagai bentuk terima kasih atas rezeki yang dilimpahkan. Kepercayaan masyarakat Sunda yang mempercayai kekuatan harimau. Masyarakat Jogja yang mempercayai Ratu Pantai Selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Kesenian Bali berupa leak. Kedua, yaitu tahap ontologis. Pada tahap ontologis, manusia memiliki sikap yang tidak hidup lagi dalam kepungan kekuatan mistis tersebut, melainkan secara bebas ingin meneliti segala fenomena yang terjadi dengan menyusun ajaran atau teori tentang dasar hakikat segala sesuatu. Manusia mulai mengambil jarak terhadap segala sesuatu. Manusia dalam tahap ontologis berusaha membangun hubungan dengan daya-daya kekuatan alam secara rasional, yaitu dengan akal budi dalam mengatur hakikat manusia, dunia, dan dewa-dewa agar dapat menampilkan kebenaran. Contoh-contoh tahap ontologis ini yaitu ritual yang ada di Pelabuhan Ratu diadakan setiap tahun untuk mandi suci. Situs Mengaliti pun di Gunung Padang.
ketiga yaitu tahap fungsional. Pada tahap fungsional, manusia memiliki sikap dan alam pikiran yang makin tampak dalam kehidupan modern. Manusia tidak lagi terpesona dengan alam mistis dan tidak lagi membuat jarak terhadap objek penyelidikannya. Manusia mengadakan relasi-relasi baru, membuat suatu tautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Tahap berpikir fungsional ini selalu menunjukkan adanya pengaruh terhadap yang lain. Artinya, yang disebut fungsional adalah berada di dalam suatu hubungan tertentu dan memperoleh arti serta maknanya. Tahap alam pikiran fungsional ini dapat dipandang sebagai suatu pembebasan. Contoh tahap fungsional yaitu Kampung Naga yang berada di Sunda dengan masyarakat yang masih memegang kebudayaan Sunda. Banyaknya para pedagang dari objek wisata Gunung Padang. Ketiga, tahap perkembangan kebudayaan di atas menunjukkan adanya suatu dinamika dalam kehidupan manusia. Dalam dinamika kehidupan manusia selalu bergerak dalam mengatasi tantangan hidup dan selalu melahirkan kebudayaan. Kebudayaan dalam masyarakat ini lahir dari dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang dijalaninya. Kebudayaan selalu membentuk pola pikir dan pola tingkah laku masyarakat dalam menjaga relasi yang baik dengan Tuhan dan leluhur, alam semesta, serta sesama manusia. Pola kebudayaan ini umumnya dapat dipahami dengan kebenarannya dan digali dari nilai-nilai budayanya melalui ungkapan aspek antropologi budaya masyarakat, epistemologi budaya, dan nilai-nilai budaya yang ada dan berkembang pada komunitas masyarakat. Ketiga aspek di atas merupakan hal terpenting dalam rangka menempatkannya kebudayaan masyarakat dalam perspektif filsafat kebudayaan. Salah satu yang termasuk dari filsafat ialah filsafat budaya. Filsafat budaya pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan konsep pendidikan sepanjang hayat, serta jabarkan pula implikasi-implikasi yang ditimbulkan dalam pendidikan. Jawabannya, konsep pendidikan seumur hidup ini pada mulanya dikemukakan oleh filosof dan pendidikan Amerika yang sangat terkenal yaitu John Dewey. Kemudian dipopulerkan oleh Paul Lagrange melalui bukunya An Introduction to Lifelong Education. Menurut John Dewey, pendidikan itu menyatu dengan hidup, karena itu pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup, sehingga pendidikan itu tidak pernah berakhir. Dasar filosofi pendidikan seumur hidup secara sengaja mempertanyakan konsepsi tradisional sekolah, di mana konsep tersebut adalah pelajar semata-mata dikonsepsikan sebagai wadah pengaruhnya seperti yang dikemukakan oleh Deb dalam Kadir 31, pertumbuhan kejiwaan dan perkembangan kepribadian, pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Seluruhnya berlangsung terus-menerus seumur hidup. Pendidikan seumur hidup bertumpu pada kepercayaan bahwa belajar juga terjadi seumur hidup, walaupun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidaklah sama pula. Pendidikan seumur hidup berkenaan dengan prinsip pengorganisasian yang akhirnya memungkinkan untuk melakukan fungsinya. Fungsinya adalah proses pertumbuhan yang menuntun perkembangan individu, menurut Sylvia dalam Kadir 32. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep yang komprehensif dan mencakup belajar formal, non-formal, dan informal yang menyebar ke seluruh rentang kehidupan seorang individu untuk mencapai pembangunan mungkin berkreasi dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Peran atau implikasi konsep pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan seumur hidup sebagai suatu konsep telah mengilhami beberapa program pendidikan untuk terus berkembang. Realisasi dari program tersebut menurut Gruge atau dalam Joseph 29 adalah 1. Pendidikan baca tulis fungsional merupakan pendidikan dasar bagi manusia, yaitu untuk menjadikan manusia melek huruf. Artinya, pendidikan ini dapat memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung, atau 3M yang fungsinya bagi manusia. 2. Pendidikan vokasional merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan seumur hidup atau Joseph nomor 30, karena dalam pendidikan vokasional memiliki fasilitas yang menunjang untuk menjadi tenaga kerja yang produktif,
Yang ketiga, pendidikan profesional diperuntukkan para profesional di bidangnya agar selalu mengikuti perubahan dan kemajuan teknologi yang merealisasikan sikap profesionalnya. Keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Di sini pendidikan diperuntuk bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan sebagai suatu output dari perubahan sosial. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Jadi dalam pemerintah dan masyarakat yang demokratis, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik sangat penting untuk membangun nasionalisme dalam diri warga negara. Keenam, pendidikan kurikuler dan pengisian waktu luang. Di sini pendidikan diperuntukkan untuk semua masyarakat untuk menghargai dan memahami sejarah, kesastraan, agama, filsafat hidup, dan tentunya dapat memanfaatkan waktu yang mereka miliki menjadi lebih baik dan berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Keenam, program tersebut sangatlah bermanfaat dan sebagai penunjang kehidupan manusia dari masa ke masa. Pertanyaan yang keempat, yaitu dalam pembangunan pengetahuan terdapat 3 dimensi menjadi dasar pijakannya, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berilah penjelasan secara detail terhadap masing-masing dimensi itu dan mengapa ketiga dimensi itu tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Jadi jawabannya, pendidikan secara teoretik maupun praktik dilandasi oleh 3 landasan filsafat, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidik mengenai pemikiran tentang yang ada, yaitu pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Corak pendidikan yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang yang ada tersebut. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan. Oleh karena pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan berpengaruh pula terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Landasan aksiologis memberikan dasar filsafat dalam hal ini nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Di antaranya nilai yang diyakini tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Dengan demikian, ontologis adalah ilmu pengetahuan yang meneliti sesuatu yang ada, epistemologis adalah ilmu yang membawa tentang teori, sedangkan aksiologis adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Jadi ketiga landasan ini tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Kita ke pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan yang terakhir. Saat ini ada kurikulum baru di SMK yang bernama Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau disingkatannya KOS, SMK Pusat Keunggulan untuk tingkat SMK. Silakan Anda jelaskan apa itu Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SMK Pusat Keunggulan dan apa itu P5BK. Soal ini adalah merupakan isu-isu yang baru di SMK ya. Kita jawab, jadi kurikulum operasional satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran tersebut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau Undang-Undang Sisdiknas 2003. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Satu pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah tersebut.
Khusus untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, kurikulum operasional adalah kurikulum implementatif yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta internal sekolah dan dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud pada tahun 2021 ini. Program ini lahir sebagai upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. Tentunya pencapaian tersebut harus diperkuat dengan adanya kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Pembelajaran dengan paradigma baru di SMKPK merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, karakter, budaya kerja yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dilakukan melalui pertama, penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan penguatan kompetensi, karakter, dan budaya kerja yang sesuai dengan profil pelajar. Yang kedua, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, seluruh SMK yang ditunjuk sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK pada tahun pelajar 2021-2022 ini pada kelas 10 menggunakan spektrum keahlian dan struktur kurikulum sebagaimana diatur dalam lampiran 2. Oleh karena itu, SMKPK harus segera menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau singkatannya KOS mengacu kepada pedoman pembelajaran pada program SMK Pusat Keunggulan. Khususnya terkait dengan spektrum keahlian dari struktur kurikulum, saat ini Kemendikbud Distrik telah menyiapkan contoh-contoh dari kelengkapan pembelajaran pada SMKPK, antara lain contoh KOS dan contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing SMKPK. Lalu apa itu P5BK? P5BK atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui proyek yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar yang lebih interaktif, fleksibel, belajar situasi tidak formal, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi agar peserta didik mampu memecahkan masalah, cepat mengambil keputusan. Nantinya diharapkan siswa menghasilkan produk atau aksi. Jadi itulah 5 pertanyaan dan 5 jawaban UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Semoga berguna dan terima kasih.